ini? Semangat sekali. Sudah sarapan semuanya? Oke, hari ini bagaimana suasana hatinya? Ada yang dari rumah tadi bad mood? Yang jelek ada enggak? Mari biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu semangat lagi seperti biasanya ya. Oke? Kelas 5. Siap. Siap. 5. Siap. Kelas 5ku apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama murid kelas 5ku semuanya. Guru-guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajarkan kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Sebelum kita belajar, kita sudah semangat tadi dengan bernyanyi. Silakan ketua kelas dibimbing berdoa. Sudah duduk, siap ya, doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa panggil tidak masuk? Sunat ya, belum sembuh ya? Hari ini anak-anak berarti dari 31 anak tidak berangkat satu ada 31 anak ya. Nah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, saya ingin anak-anak hadir secara penuh di kelas ini, hadir secara sadar bersama dengan Bu Bella untuk mengikuti pembelajaran kita yang bertemakan matematika tentang sudut kali ini. Semuanya bisa mengikuti instruksinya Bu Bella, duduk dengan tegak, nggak ada yang langsor ya, duduk dengan tegak. Lalu ketika Bu Bella mengatakan bunga, apa yang akan kalian lakukan? Biru. Lalu balon. Supaya kita semuanya rileks, kita semuanya santai dan pikirannya enak untuk belajar pada hari ini. Oke, siap ya? Semuanya duduk dengan tegak. Bunga. Balon. Bunga. Balon. Sekali lagi. Bunga. Menghidupnya semangat sekali ya ini Bayu ya. Bukunya sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. LKS tanya sudah disiapkan buku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sudut dan pengukuran sudut ya. Ketika kemarin ada kegiatan apa yang seru sebelum kita belajar sudut? Ada yang masih ingat? Enggak, sebelum itu. Kalian mencari jam-jam perkalian di mana kemarin? Sudut sekolah. Di pojok-pojok sekolah ya kemarin ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sudut dan bagaimana cara mengukur sudut ya. Karena apa? Dalam keseharian kalian tentunya juga sudah sangat berkaitan dengan yang namanya sudut. Tetapi sebelum kita belajar, saya ingin membangun kesepakatan kelas dulu bersama kalian. Meskipun di sana sudah ada kesepakatan kelas 5, tapi di sini saya ingin mengulangi lagi. Nah, kesepakatan kelasnya, apakah kalian sepakat menjaga ketenangan kelas selama pembelajaran? Sepakat? Jika ingin pergi meninggalkan kelas harus izin, apakah kalian sepakat? Lalu ketika ingin bertanya kalian harus tunjuk tangan, sepakat? Terakhir ada happy.
pembelajaran? Ada usul atau pendapat? Ada? Enggak, cukup ini. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak video pembelajaran dan penjelasan dari guru tentang murid dapat menjelaskan jenis-jenis sudut. Lalu yang kedua, melalui percobaan pengukuran sudut dengan alat ukur busur derajat, murid dapat mengidentifikasi jenis sudut. Lalu yang ketiga, melalui percobaan pengukuran sudut dengan alat ukur busur derajat, murid dapat menggambar jenis sudut. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nantinya penilaian yang akan Bu Sela berikan kepada kalian itu seperti ada penilaian presentasi. Karena nanti kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Lalu ada produk, ada penilaian unit kerja, dan juga ada penilaian tertulis. Nah, kerjakan sebisanya. Karena tidak sulit untuk mengelompokkan nanti kalian dalam kelompok kecil ya. Sudut adalah pengukuran dua garis yang bertemu. Itu apa biasanya? Pojok. Ya. Secara gampangnya sudut itu pojok ya. Bunda Evi berada di mana sekarang? Pojok. Miss Kunti ada di mana? Pojok. Lemari kalian ada di mana? Pojok. Kita sering sekali menyebut sudut itu dengan istilah pojok. Padahal yang dinamakan sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu pada satu titik. Bertemu dan bertemu satu Ada titik. dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Lalu titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, saya sering melihat seperti ini ya. Lancip. Saya misalkan ini, kalian lihat ini, papan tulis, lihat besinya yang ada lampu merahnya ini. Ini kan kita mengumpamakan ini adalah garis, ya. Garis ini kita teruskan, lalu kita beri garis yang vertikal seperti ini. Nah, yang ada lampu merah ini menunjukkan apa? Sudut. Itulah gambaran dari sudut. Sudut itu seperti ini, ya. Nah, bagian-bagian sudut itu ada yang namanya ini. Ini adalah kaki sudut. Ada kaki sudut atas, ada kaki sudut bawah. Lalu disinilah letak sudutnya. Dan yang ini pertemuan dua buah garis ini dinamakan sebagai Titik sudut. Benda-benda di sekitarmu yang memiliki sudut. Ada yang bisa tunjuk jari tadi kesepakatannya. Tidak? Meja. Haris?
memiliki sudut ya Cah ya. Sudut juga bisa ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Nanti ada yang mengatakan pintu, jendela, gunting. Gunting ini juga bisa membentuk sebuah sudut. Ya, lalu di sini ada jam. Kenapa jam bisa dikatakan sebagai benda yang memiliki sudut? Apa? Karena lingkaran punya sudut. Tapi kalian lihat apanya? Jarumnya ini membentuk apa ini? Sudut. Ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kamu pasti juga membentuk sudut. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya lagi. Sudut yang anak-anak ketahui itu ada berapa? 3. Apa saja? Sudut lancip, Berlancip. Ada lagi satu. trapesium. Apa? Sudut lurus, betul. Beri tepuk tangan buat aku. Nah, ini macam-macam sudut ya. Yang pertama, ini ada sudut lancip. Ini ada sudut Siko. Lalu ini ada sudut tumpul. Dan terakhir yang disebutkan oleh Alvin tadi adalah sudut lurus. Sekarang tak tanya lagi, kenapa disebut sudut lancip? Karena lancip. Jadi apa? Rafael sudah. Yang lainnya yuk. Itu. Gimana Mas? Karena ya betul, karena sudut lancip kurang dari 90 derajat. Tepuk tangan buat Mas Cinto. Lalu kenapa disebut sudut siku-siku? Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Apa Bapi? Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ya, karena besarnya 90 derajat. Lalu sudut tumpul. Kenapa disebut sudut tumpul? Sudah, ayo. Tunjuk jari dulu. Tumpul Haris. Karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Karena lebih dari 90 derajat. Tuh, tepuk tangan buat ini. Kenapa disebut sudut lurus? Kenapa disebut sudut lurus? Tunjuk jari. Tunjuk jari dulu. Siapa? Siapa yang mau maju? Ayo. Fadil, tahu enggak kenapa disebut sudut lurus? Karena besarnya 180 derajat. Ya, karena sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Tadi ini kurang dari 90 derajat. Ini 90 derajat. Sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Yang sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, untuk mengetahui besar sudut ini kalian menggunakan alat yang namanya apa? Busur. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Tunjukkan busur kalian. Oke. Busur itu adalah alat untuk mengukur sudut. Saya sebelum mengajak kalian melihat nonton video mau tanya, gimana sih caranya mengukur sudut? Ditempelkan? Ditempelkan di sudut. Kalau tadi, coba. Kalau tadi lo praktekannya gini.
garis ditempelkan. Ditempelkan di mana Mas Haris? Lalu diarahkan ke mana? Diarahkan ke kaki sudut. Lalu apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Kalau sudah diarahkan ke kaki sudut, setelah itu apa lagi? Dilihat apanya? Ya, biar kalian lebih paham lagi bagaimana caranya mengukur sudut. Mari kita lihat video. Sekarang kita akan masuk untuk cara mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam, disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah, ini bagian-bagian dari busur ya. Selanjutnya cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan titik pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Karena kita praktekkan saja ya. Adik-adik kita perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Nah, perhatikan ini sudah ya, sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Kita masuk ke contoh lain. Perhatikan ini sudutnya. Perlahan-lahan kita letakkan titik sudut ini pada titik pusat busur. Nah, perlahan-lahan sudah. Sekarang kakinya salah satunya berada di 0 derajat. Jika sudah, sekarang kita tinggal perhatikan kaki yang lain menunjukkan angka berapa. Nah, untuk ini sudut ini kakinya yang satu berada pada 100 derajat, maka besar sudut ini adalah 100 derajat. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis sudut, pengertian sudut dan jadi kalian sudah menyimak video tentang cara mengukur sudut ya. Tadi dijelaskan di video seperti apa? Menempatkan busur di titik sudut. Lalu tadi apa? Dilihat kaki sudut yang berimpit pada angkanya, ya kan? Nah, sekarang itu kan tadi cara untuk mengukur besarnya sudut. Cara
Instruksinya adalah kalian membuat sudut yang kamu ketahui, tetapi tidak boleh sama dengan teman kamu. Cepat-cepat. Pakai sabun. Tidak boleh sama ya. Tapi pakai penghapus, Win. Ya udah tuh. Coba dimulai dari Lilo. Lilo ini menggambar apa? Tulis apa bawahnya? Tulis apa itu? Sudah, tutup videonya. Hadap ke sini semuanya. Oke, sudah ya? Oke, sudah? Oke, saya mau dari Mas Putra dulu. Putra ini menggambar apa? Sudut lancip. Anak-anak betul yang digambar Putra ini adalah sudut lancip? Gambar Putra. Oke, betul. Haris, ini sudut apa? Sudut diskusi. Betul ini yang jangan Haris. Amin, ini sudut apa yang digambar? Sudut lurus, betul deh? Saya terakhir. Lilo menggambar apa ini? Sudut lancip. Ya, sudut lancip. Apakah benar ini yang lancip ini yang digambar Putra ini? Nah, ini sudutnya lebih dari 90 derajat. Berarti itu sudut apa? Ini sudut. Beri tepuk tangan buat Lilo. Oke, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil dari pretest yang sudah kalian selesaikan tadi ya. Kelompoknya kita akan berdiskusi, tetapi kita akan bagi dulu kelompoknya menjadi kelompok besar A, B, C. Tetapi nanti ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Hasil pemetaan pretest tadi ya. Nah, kelompok A1 ini ada Haris, Bintang, Zidan, Kiki, dan Afrika. Kelompok A2 ada Dino, Nayaka, Revano, Nur, 1, 2. Satu A2 di ya. Lalu kelompok B1 ada Bagas, Davania, Rafael, Fadil, Candy. Jangan sampai ketukar nanti. Lalu di kelompok C
ada 5. Kelompok C2 ini ada Mirza, Putra, Julia, dan Iqbal. Ya, silakan anak-anak berkelompok dengan teman satu kelompok. Saya beri waktu 5 menit. Tidak usah rame, silakan ke kelompok kamu. Kelompok B2, Hanif, Govi, Dalan, Afindar, Kohir. Kelompok C1, Okta, Brian, Dian, Expan, Lilo. Kelompok C2, Mirza, Putra, Julia, Iqbal. Nah, hari ini setiap kelompok akan menerima instruksi atau perintah yang berbeda sesuai dengan hasil pretest kalian yang sudah Gisela lakukan tadi pagi, ya. Nah, antara kelompok A, B, dan C ini berbeda tergantung dengan tingkat kemampuan kalian dan memahami tentang struktur. Jadi nanti presentasinya tidak sama, ya. Ini kelompok C. Setiap kelompok itu jelas sekali berbeda. Saya akan sedikit membacakan dari kelompok A terlebih dulu. Ya, kelompok A silakan diperhatikan, saya tidak akan mengulangi. Satu kelompok kalian itu di poin A, perbedaan substansi timbul dan siku-siku, cara mengukur besar sudut bagaimana, dan bagaimana cara menggambar sudut. Itu yang poin 1. Poin kedua, kalian harus membuat satu pertanyaan setiap orangnya. Itu pertanyaannya tentang kalian harus memberikan cerita menggambar sudut dan menentukan sudut apa yang terbentuk dari gambar. Soal
kalian mendiskusikan dengan teman kelompokmu ini gampang nih ya. Kamu menentukan berapa macam sudut. Lalu yang kedua, ada perintah untuk mengukur sudut yang gambarnya sudah ada di sini. Ya. Lalu yang ketiga, setiap anggota kelompok dalam pemegang kunci membuat sebuah sudut. Ya. Satu kelompoknya, Yafi, Amin, Seno, Dani, Komin. Kalian harus menggambar sudut. Lalu kamu tentukan itu sudut itu namanya apa. Ya, kalau sudah, tukarkan dengan teman kamu. Itu sudah betul atau belum? Misal, Seno gambar sudut anjing, dia menggambar sudut siku-siku. Tukarkan dengan Kohen, itu benar apa enggak? Diskusikan di situ, paham ya? Paham enggak? Kalau yang belum paham nanti bisa tanya lagi ke Gisela, ya? Bisa dikerjakan? Silahkan kerjakan. Oke ya, dengarkan ya. Kalian harus memahami apa itu sudut yang pertama. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sudut. Lalu yang ketiga, kamu mengukur sudut. Ada 4 gambar di sini. Lalu yang keempat, kalian diminta untuk menggambar sudut dan ini sudutnya sudah ada di sini semua. Setiap orang harus gambar, ya. Jadi semua anggota di setiap kelompok itu harus gambar. Sampai di sini jelas kelompoknya? Kelompoknya jelas? Jelas? Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit ya. Ini dicek dulu. Nih, ini kan sudah betul kamu ini ya. Sampai di sudutnya.
10 menit lagi ya.
Sudah ini? Mana yang belum saya main? Masa lucu? Sambil siap-siap, saya ingin menawarkan siapa kelompok yang mau maju presentasi lebih dulu. Nanti dulu ya, nanti dulu. Oke, siap. Sudah semuanya? Tiga saja kelompok yang maju, kelompoknya Wafi, satu lagi, dan satu lagi Oke, silakan dimulai dari tadi yang menunjuk jari dulu ya kelompoknya Wafi. Silakan di depan. Tolong diperhatikan, teman sekelompokmu akan membacakan hasil diskusinya. Silahkan, ini siapa yang mewakili? Ya, perkenalkan dulu kelompoknya. Halo teman-teman. Saya akan mempresentasikan jawaban kelompok B2. 1. Berdasarkan sudut jenis sudut dibedakan menjadi 4 buah menjadikan 4 sudut dan jelaskan. 1. Antik siku umur lurus. 2. Lakukan penguraian menggunakan huruf tuliskan beberapa besar sudutnya dan simpulkan jenis sudut yang tersebut. 2. Sudut langit kurang dari 90 derajat. Ternyata anak-anak yang nomor 2 ini mereka belum diukur. Kelompoknya Fadil sudah? Ya. Oke, dari situ saja tidak apa-apa. Kelompoknya Fadil 1A itu berapa derajat? 90 derajat. Nomor 2 123 18 derajat. 4 60 derajat. 5 150 derajat. 6 20 derajat. 7 derajat. 180 derajat. Tangan untuk kelompoknya Fadil. Dilihatin ke teman-temannya juga besar sudutnya. Dilihatin. Ini ya hasil membuat sudut di kelompoknya Afin.
Sudah? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, beri tepuk tangan kelompoknya Api. Revano. Ya, dapatnya aja. Baik teman-teman. Baik teman-teman. Saya akan membagikan jawaban dari kelompok A1. Saya bangga. 1. Diskusi dengan teman satu kelompok. A. Apa perbedaan antara sudut lancip, siku dan tumpul? Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut besarnya 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut besarnya lebih dari 90 derajat. B. Bagaimana cara mengukur besar sudut? Letakkan busur di titik sudut lalu meluruskan dengan kaki sudut. Lihat garis yang menunjukkan angka. Bagaimana cara menggambar sudut dengan besar sudut tertentu? Gabungan dua garis sehingga bisa membentuk sudut. Nah, ini adalah perintah kedua, di mana dalam kelompok ini tadi disuruh apa, Dek? Disuruh membuat pertanyaan tentang sudut dan menggambar sudut. Ada kendala enggak tadi di kelompok? Tidak ada, benar, udah bisa semua. Ada yang mau ditanya? Beri tepuk tangan untuk kelompok A1. Kelompok ketiga. Coba dilihat ini. Ya, membuat hidup yakin nggak ada yang mau bertanya? Kamu pakai alat bisa tadi membuat bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok tadi. Meskipun ada kelompok yang tidak apa-apa karena mewakili setiap soal yang berbeda. Saya ingin bertanya dulu di masing-masing kelompok ya. Saya mau bertanya, ada kendala enggak
diskusinya ya. Nggak apa-apa. Ya berdiskusi seperti itu. Kelompoknya Candy ada kendala nggak teman? Ada, lancar-lancar aja ya. Nah, jadi itu tadi kalian sudah mengerjakan tentang sudut dan menggambar sudut sesuai dengan pemahaman kalian. Kalau melihat diskusinya tadi, yang paling gampang itu kelompok yang mana? 2B. Yang paling gampang dari hasil diskusi tadi, bobot soal yang paling gampang itu yang kelompok apa? C. C. Yang paling gampang itu C. Yang paling sulit? A. Ya, tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa memang kemampuan kalian masih berada di situ. Tidak apa-apa. Yang masih di kelompok A, kita belajar lagi. Kelompok B belajar lagi. Kelompok A juga kelompok C juga belajar lagi. Biru A, B, C. Nah, sekarang kita akan melaksanakan post-test agar pemahaman kalian itu semakin lebih paham tentang sudut ya. Post-test ini ada 10 soal. Silakan kalian nanti kerjakan, waktunya cukup 10 menit saja. Jelaskan sudut dibedakan dari sudut.
Maksudnya kelompok lain. Sudah toh, tumbuk toh.
sudutnya ya. Nah, jadi pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini. Sebelum saya tutup, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Happy semuanya ya? Silakan berduduk kemas-kemas atau bukunya dirapikan hitam, tetap di tempat duduknya. Tetap seperti ini ya. Sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu supaya olah jamu ya. Satu, yang benar kelas ya. 1, 2, 3. Julian masih asik sama Putra dari tadi. Mudah-mudahan kita tutup sampai sini. Besok kita belajar lagi dan jangan lupa di rumah yang masih belum paham bagaimana mengukur sudut bisa dipelajari lagi di rumah ya.